saya background saya dulu di asuransi dan di networking, tapi ya karena ya banyak perusahaan-perusahaan networking atau perusahaan-perusahaan yang sempat tutup dan sebagainya, itu saya sempat fokus di konvensional. Jadi saya beberapa usaha saya bangun, diantaranya saya bangun beberapa tempat rekreasi, wahana 3D art gitu ya, wahana sulap, showbiz dan sebagainya. Dan istri juga betul dokter, ada klinik dan spa dan sebagainya. Kita pikir kita nggak butuh lagi itu, istilahnya yang kata orang bisnis cari-cari orang, ya kan? Saya udah punya bisnis, saya sudah punya tempat wahana, saya tinggalin, jual tiket, udah diem aja kan? Apalagi waktu itu saya mau hampir dapat untuk di tempat dunia fantasi, ya kan? Dan itu udah saya itu wajib bersih duit, tapi ternyata di luar dari perkiraan teman-teman. Pandemi muncul kan? Dan satu persatu bahkan sampai sekarang semuanya bisnis saya tutup. Ya saya mau jual tiket, saya mau beli kan? Tempat rekreasi apalagi ya kan? Klinik juga gitu, spa segala macam, nggak ada yang datang. Nah ini yang membuat saya sadar Bapak Ibu. Kenapa? Karena bisnis tidak ada bisnis yang tidak cari orang. Setuju gak? Setuju. Betul. Semua bisnis butuh orang, ya kan? Dan itu dibuktikan dengan pandemi seperti ini. Jadi kalau ada Bapak Ibu yang alergi dengan bisnis cari orang, ya Anda belum mengerti bisnis. Sorry to say, karena semua bisnis yang saya kerjakan ternyata cari orang. Ternyata cari orang, ya kan? Bukan cari hantu gitu kan? Nah, dan setelah saya bergabung di Ciputra Enterprise Club ini luar biasa Bapak Ibu. Kenapa? Karena Ciputra Enterprise Club ini satu sebenarnya yang menjadi nilai jual yang tinggi. Kenapa saya bergabung ya? Motivasi saya kuat adalah sosok ini. Siapa yang nggak tahu Bapak Ciputra? Ya kan? Siapa di sini yang konglomerat di Indonesia sebutin, you name it. Ya, rata-rata mereka adalah muridnya Pak Ciputra. Ya kan? Sebutin developer yang sekarang mungkin besar. Ya kan? Entah itu BSD, entah itu misalkan perusahaan. Dan saya setelah bergabung dan mengenal perusahaan-perusahaan anak perusahaan di Ciputra, ternyata gila besar banget Ciputra itu. Dia punya Ancol tempat rekreasi terbesar yang pertama dan terbesar sampai sekarang terbesar. Ya kan sempat ada Bakri mau bikin saingannya di Jambelen, tapi masih gak ada apa-apanya karena saya sempat juga bikin wahana di Jambelen. Ya kan? Dia bikin mall pertama di Indonesia, ya kan? Siapa yang nggak tahu Citraland, Ciputra World. Iya. Hotel, ya kan? Hotel di mana-mana. Ya, apalagi setelah saya roadshow kemarin saya ke Semarang, ke Jogja, ternyata Hotel Ciputra bukan cuma Hotel Ciputra, ada Swiss Bell punya Ciputra. Ada Citra Dream, ya kan? Ada Sears Hotel dan banyaknya. Ada pergudangan di Spa, ya kan? Ternyata dia gak cuma punya properti, dia punya perusahaan IT terbesar, Metrodata. Nah, Metrodata punya Ciputra, ya kan? Bahkan perumahan elit pertama di Indonesia, Pondok Indah, itu juga yang dibangun oleh Ciputra. Nah ini sebenarnya nggak perlu menjelaskan, saya nggak perlu menjelaskan, mungkin Pak Dimas juga nggak perlu sampai detail teman-teman mengerti 100%. Kenapa? Cukup mengerti sosok Pak Ciputra saja. Karena kalau kita mau jadi pebisnis, ya kita tinggal ikutin contoh pebisnis yang sudah sukses. Gitu aja simpel. Cuma sederhana ini deh, nyontek aja, ya kan? Nggak usah kita membuat teori sendiri atau bahkan trauma dengan kegagalan di masa lalu. Ya, karena bisnis itu dengan kegagalan identik dengan suatu persatuan, ya kan? Jadi Pak Ciputra ini mengeluarkan proyek platform Ciputra Enterprise. Sebenarnya itu rangkuman dari sosok Pak Ciputra, kalau saya mau bilang. Bahkan Ancol sendiri ya Pak ya. Ya. Ancol sendiri itu menggunakan KJP anak sekolah itu kan Saya mampu saya itu
Ya betul. Maka, nah tadi ada sedikit ada slide ada dari member kita di Hong Kong. Dan sekarang banyak sekali member-member kita di Hong Kong dan itu rata-rata juga TKI. Kenapa mereka sangat antusias? Ternyata sebelum program Ciputat Enterprise Club ini ada, Ciputat Enterprise Club ini baru 1 tahun lebih. Sebelum ada, jauh sebelum waktu itu Pak Ci masih hidup dan bersama anaknya gitu ya, Junita, dia sudah sering datang ke Hong Kong dan para daerah-daerah yang banyak TKI dan memberikan pelatihan, memberikan bantuan for free, not for business ya. Iya. Karena ini belum muncul CC. Makanya ketika program CC ini terdengar di Hong Kong, mereka langsung antusias, mereka nggak berpikir panjang, mereka langsung join. Ya kan, pokoknya apapun yang dibuat oleh Pak Ciputra, saya join, saya percaya. Ya kan, nah ini yang membuat bisnis CC ini berbeda dengan bisnis-bisnis yang lain. Ya, atau yang sejenis atau yang apapun yang lain. Mungkin terlihat, mungkin teman-teman yang mungkin ada pengalaman di background yang sejenis mungkin di dunia asuransi atau networking, ya kan, kemiripan ada, ya kan, dari satu sisi dua sisi, tapi bukan sama. Ya, kalau kita melihat secara kerangka besar, totally different. Ya, hanya salah satu bagiannya saja. Ya, kalau kita hanya cuma melihat dari satu sisi, misalkan di asuransi, oh ini asuransi ya, ya iya, hanya salah satu bagian asuransi, karena asuransi itu penting, ya kan, sebagai perencana masa depan untuk keluarga, ya kan, salah satu bagian menjadi entrepreneur bisnis harus penting, ada proteksi. Kita nggak bisa kita make money, tapi keluarga kita terlantar, ya egois namanya, ya kan. Nah, pebisnis itu harus bisa mempersiapkan atau dia bisa disiplin menggunakan uangnya. Makanya ada program menabung, ya kan. That's why makanya banyak, mungkin teman-teman banyak yang nanya apa hubungannya tabungan asuransi dengan entrepreneur. Sangat erat hubungannya, teman-teman. Karena tabungan itu kebiasaan seorang entrepreneur. Setuju ya? Iya. Siapa pebisnis orang kaya di dunia yang nggak punya tabungan? Nggak ada, ya kan? Dan saya lihat teman-teman pada saat pandemi seperti ini, mereka yang survive karena mereka punya tabungan, Pak. Benar ya? Iya. Banyak teman-teman saya yang orang-orang yang mungkin yang pada saat normal di luar pandemi, mereka duitnya banyak kelihatannya, ya kan? Mobilnya banyak segala macam. Tapi pas ada pandemi, ya kan? Perusahaannya jual-jual semua. Tapi ada juga, terutama saya di Bali ya, banyak juga teman-teman saya yang saya kenal di luar dari Bali, dari Jakarta ada, dari Sumatera ada, dari Medan, mereka datang ke Bali, mereka belanja properti, Pak. Orang-orang Bali pada jual, orang yang punya tabungan, punya duit, belanja harganya murah sekarang, Pak, 50% lebih murah. Oh iya. Iya. Iya, ya keuntungan loh yang punya tabungan. Iya. Ya kan? Nah itu loh pentingnya tabungan gitu loh. Kalau misalkan kita bicara lagi nih, flashback lagi nih ya, di zaman tahun 98 krisis moneter, tahu Pak ya? Iya. BCA itu hampir bangkrut ya. BCA hampir bangkrut dan akhirnya dijual. Tahu ya? Terjual kan? Kalau zaman krisis ekonomi, krisis moneter, orang semua ada krisis kan? Iya. Dibeli Pak, Ibu, terjual. Dibeli oleh Pak Rudi Hartono. Yang punya Jarum siapa? Rudi Hartono nih, bener ya? Yang punya Jarum? Pak Rudi Hartono ya? Ya. Dibeli oleh yang punya Jarum saat ini, sekarang menjadi orang terkaya di Indonesia nomor 1. Ya kan? Kenapa? Karena dia punya tabungan. Simpel gitu. Ya kan? Jadi jangan sepelekan tabungan, ya kan? Kalau kita mau punya 1M uang 1M per bulan, ya kan? Sebenarnya rumus ini saya belajar juga dari beberapa orang sukses. Kalau kita mau punya 1M per bulan, kita harus bisa mengelola uang 100 juta per bulan.
Setuju nggak? Setuju. Kalau kita mau dapat 100 juta per bulan, kita harus bisa mengelola 10 juta per bulan. Kalau mau dapat 10 juta per bulan, harus bisa mengelola 1 juta per bulan. Kalau mau dapat 100, LSM misalkan dapat 1 juta per bulan, ya kita harus bisa mengelola 100.000 per bulan. Dan ini proses belajar kita. Kita menyisihkan 10.000 per hari, 20.000 per hari, 300.000 per bulan. Kalau misalkan nggak bisa, jangan bermimpi kita menjadi orang sukses atau orang yang punya kapasitas dana besar. Karena itu dia cuma mengelola keuangan yang kecil. Nah, jadi itu bagian dari entrepreneurship. Jadi pesan saya buat teman-teman, Bapak Ibu semua yang tadi setelah menyaksikan seluruh presentasi dari Pak Dimas, ya, nggak usah berpikir panjang, ya, ini proyek bagus banget, ya, karena saya sudah juga merasakan, ya, karena dari seluruh bisnis saya yang menjadi sumber income saat ini, mungkin dulu waktu awal saya masuk CEC itu menjadi income tambahan buat saya, jujur, ya kan, karena bisnis saya masih banyak, tapi sekarang jujur CEC jadi bisnis utama saya, kan, yang memasukkan income setiap bulan dan bukan hanya menghidupi saya pribadi, tapi menghidupi keluarga dari CEC. Jadi itu sangat-sangat berguna sekali karena bisnis apa sekarang yang modalnya dengan cuma paling minimum 300, bahkan 600.000 lah. Ya, saya nggak bicara 300.000 lah kecilan, 600.000 sekalipun, ya kan, kita mau bisnis apa? Ya Pak, mungkin Ibu apa? Pebisnis juga atau apa? Ada bisnis apa? UMKM. UMKM. Mikro tapi. Nggak apa-apa. Ibu bisnis apa? UMKM apa? Aku nasi kebuli, nasi uduk, sama nasi bakar itu Wih, es bubble. Es bubble di mana? Es bubble. Pernah buka Di masih di Jakarta Timur. Jakarta Timur, ya? Di Jahe. Oke. Untuk memulai bisnis bubble Ibu butuh dana modal berapa Bu waktu saat itu? Pada saat itu belinya yang karena baru ya yang. Cas ya? Enggak, aku nggak sendiri? mau. Aku Berapa modal Ibu? Ibu bikin mesinnya, mungkin karena baru mulai ngakalinnya, jadi ada jual butuh gerobak, ya. mesin seal, blender, Baku, tempat es, ya kan, segala macam, bahan baku pakan, saya. ya, berapa kira-kira Dan total? itu pada saat itu ya sebelum pandemi 4,5 juta. Saya punya tabungan gitu. 4,5 juta. Iya. Ya kan? Terus Untuk rata-rata omsetnya rata-rata berapa? omsetnya lumayan, soalnya saya dapat tenderan dari pabrik Berapa persen? Berapa persen? impor Indonesia sampai punya karyawan 4, sip-sipan. Enggak berapa persen? Jangan sebutin angkanya, persentase. Saya kan nggak ngerti kok persennya. Pamika ini Pak. Ya udah nanti belajar di situ. 4,5 juta Bu. Ibu berani untuk Investor jalan. invest Jalan. yang belum tentu, ya kan? Ke depan. Ya, namanya bisnis semua tidak ada tentu kan. Kita berbisnis itu sesuatu yang semuanya tidak pasti. Ya kan? Karyawan pun tidak pasti sebenarnya. Iya. Lebih nggak pasti sebenarnya. Ya kan? Nah ini 300 bahkan 600.000 modal Bu. Ya kan? Itu bisa potensi 300 juta bahkan bisa lebih per bulan. Ya kan? Jadi ini sangat-sangat benar-benar bagus. Ya kan? Mau bisnis apa lagi dengan modal yang receh seperti ini kita bisa dapatin ratusan juta. Ya kan? Jadi nggak ada alasan lagi untuk Bapak Ibu teman-teman semua tidak bergabung di komunitas ini. Ya. Mungkin itu dari saya. Mungkin kalau ada bertanya, mau Pak Dimas ini kemana?